Halo, selamat menonton. Balik lagi di channel aku, Novi Kristiawati dalam program Lapar Ilmu. Kalau kamu memutuskan buat nonton video ini, mungkinkah kamu adalah salah satu orang yang pernah mengalami kasus di mana kamu suka merasa takut, grogi, atau nggak nyaman waktu ngomong di depan umum? Kalau kita berbicara ngomong di depan umum atau public speaking, salah satu alasan yang umum yang bikin orang merasa nggak bisa public speaking dengan baik adalah karena mereka nggak merasa percaya diri, nggak pede sama dirinya sendiri. Video kali ini aku bakal ngejelasin soal gimana caranya supaya kamu bisa lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Tonton video ini sampai habis supaya kamu bisa lebih paham mengenai public speaking. I'm not an expert. Aku juga masih belajar dalam public speaking. Tapi menurutku nggak ada garis akhir untuk belajar. Karena banyak hal-hal yang berubah, termasuk skill-skill yang kita punya pun harus beradaptasi. Kita mulai dari apa itu public speaking. Bagian ini nggak akan aku jelasin secara panjang lebar, karena aku yakin banget teman-teman udah pada tahu apa itu public speaking. Secara harfiah, kita bisa bilang bahwa public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Ada dua kata kuncinya, pertama seni, kedua di depan umum. Kini seni jadi nggak ada patokan baku atau rumus yang bisa menjelaskannya. Kita bisa berkreasi dan berinovasi dengan the way we speak. Kunci yang kedua adalah di depan umum. Artinya kata kuncinya public. Sukses atau enggak kita dalam public speaking, ternyata indikatornya adalah public mampu menangkap apa yang kita sampaikan atau enggak. Public terinfluence dengan yang kita katakan atau enggak. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa nih orang-orang bisa nggak nyaman saat public speaking? Selain karena emang belum adaptasi, salah satu alasan kenapa orang bisa nggak pede ngomong di depan umum adalah karena mereka merasa takut dan berpikir berlebihan alias overthinking. Entah itu takut dianggap presentasinya ngebosenin, takut presentasinya garing, atau takut dimarahin sama dosen pas presentasi. Jadi insecure, takut, dan banyak banget pikiran. Menariknya, biasanya kita takut pada hal yang ada di masa depan dan belum tentu kejadian juga. Menarik memang kayak gitu. Biasanya takut sama hal yang sebenarnya masih di pikiran kita doang, tapi ya tetap berdampak ke presentasi. Kenapa? Karena kalau kita takut, kita jadi lebih banyak mikirin takutnya daripada presentasinya. Akhirnya presentasinya jadi ambyar dan overthinking ini biasanya terjadi kalau kita insecure sama diri kita dan juga sama masa depan yang belum pasti kejadian. Pertanyaan terbesarnya adalah, terus solusinya gimana? Solusinya banyak. Tapi yang jelas yang tadi di awal, kamu perlu untuk melatih kepercayaan diri supaya kamu nggak insecure. Supaya nggak overthinking dan supaya kamu yakin bahwa kamu bisa dan kamu belajar terus-menerus untuk mengembangkan diri kamu di bidang public speaking. Gimana caranya? Ada beberapa tips yang bisa aku bagikan. Pertama-tama, kamu perlu pelajari ini di awal-awal sebelum public speaking. Cara untuk membuat tubuh kamu rileks dan gak gemeteran. Biasanya ini jadi gejala utama orang yang insecure atau orang gak percaya diri. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk bikin rileks tubuhnya, gak gemeteran untuk berbicara di depan umum. Ada yang dengerin musik dulu, ada yang harus bawa catatan kalau mau presentasi, ada yang minum air dulu yang banyak, ada juga yang pakai power poster, dan banyak lagi. Tapi intinya dalam tanda kutip,
pemanasan dulu sebelum tampil. Cara paling utama, latihan aja terus dan kenali diri kamu seiring waktu. Kalau aku sendiri, aku suka dengerin lagu favorit aku, entah itu dari Ruth B, Taylor Swift, atau Ariana Grande. Karena kalau aku dengerin lagu mereka, aku jadi lebih semangat dan rileks dalam menghadapi presentasi. Ketika mau sambutan atau public speaking, apapun yang bakal aku jalani, jadi kalau aku kayak gitu. Nah, kalau kamu gimana? Coba kenali diri kamu dan coba banyak latihan sebelum kamu public speaking. Yang kedua, kamu bisa coba untuk kenali audiens. Mengenali audiens akan ngebantu kamu buat tahu gimana cara yang tepat ngebawa materi yang bakal disampaikan. Nah, sebelum hari H, kamu bisa cari tahu tentang orang-orang yang akan dengerin kamu ngomong nanti. Biar apa? Biar jokesnya mungkin nanti lebih masuk, biar bahasanya lebih membumi, dan biar kamu relax. Ini hubungannya sama poin pertama pas kamu mau ngebawain pidato atau materi di depan umum. Ketiga, ini udah aku sempat sebut tadi. Intinya latihan, latihan, dan latihan. Intinya sih latihan sebelum mencoba untuk public speaking. Momen ngomong di depan umum adalah puncak dari proses latihan dan persiapan yang udah kamu lakuin. Semakin banyak latihan, semakin sering, semakin siap juga kamu latihan akan ngebantu kamu buat tahu sebenarnya apa yang udah baik dan apa yang belum baik dari kemampuan public speaking yang kamu punya. Semakin siap, kamu juga nantinya akan jadi semakin percaya diri, nggak insecure, nggak overthinking. Jadinya, nggak khawatir akan kelihatan gugup, khawatir akan lupa teks, dan lain sebagainya ketika kamu ngomong di depan umum. Jadi, banyakin latihan. Keempat, mungkin ini pendengar kuis, tapi cobalah buat terima apapun yang terjadi saat kamu public speaking, termasuk kegagalan. Mungkin bagi sebagian orang, kegagalan di depan umum itu bisa bikin mereka gak berani lagi, bikin mereka trauma buat ngomong di depan umum, bikin mereka makin gak percaya diri. Tapi ya kegagalan sebenarnya adalah hal yang wajar. Pun kalau mikirin kegagalannya terus-menerus, kalau overthinking, kalau kamu ngerasa aku trauma nih karena gagal, ya kan gak bikin kamu jadi jago juga kan? Nah, apakah akan ngebuat kamu jadi berkembang? Enggak juga gitu kan? Makanya kalau gagal, ya udah terima aja. Tapi habis ini coba kamu tanya ke diri kamu, kira-kira apa nih yang bisa kamu lakuin supaya kemampuan bisa meningkat? Well, pastinya banyak yang bisa kamu lakuin. Kamu bisa latihan depan teman-teman kamu bisa minta feedback sama orang lain, kamu bisa ngelatih postur di depan kaca, dan banyak lagi yang bisa kamu lakuin untuk mengembangkan diri kamu dalam bidang public speaking. Tapi kalau mau lebih cepat belajar, ya kamu pelajari fundamental atau dasar-dasar dari public speaking beserta dengan teknik-tekniknya. Nah, akhir kata, semoga video ini bisa membuat kamu berkembang menjadi lebih baik hingga hanya 1% setiap harinya. Supaya apa? Ya, supaya kamu bisa hidup seutuhnya. Aku Novi Kristiawati, see you!